Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik kelas 8? Jumpa lagi dengan saya Kak Ridwan dalam pembelajaran matematika online. Tidak terasa hari ini kita sudah mendekati penilaian akhir tahun ya. Nah, oleh karena itu adik-adik perlu mempersiapkan diri untuk menghadapi penilaian akhir tahun supaya mendapatkan prestasi yang baik, prestasi yang bagus. Baik, kita mulai saja pembahasan kali ini ya. Kita mulai dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah kubus diketahui panjang rusuknya 16 cm. Luas permukaan tersebut adalah. Nah, di sini seperti kita tahu bahwa kubus itu berupa bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah bidang sisi berupa persegi. Oleh karena itu rumusnya adalah luas sama dengan 6 kali R kuadrat. R kuadrat ini menunjukkan luas dari sisi perseginya. Kita masukkan saja 6 kali 16 kuadrat. Terlebih dulu kita kuadratkan 16-nya, kemudian baru dikali 6, menjadi 6 kali 256. Hasilnya adalah 1536. Jawabannya yang tepat adalah D. Baik, paham ya adik-adik ya? Nah, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 2. Volume kubus pada gambar di bawah adalah titik-titik. Nah, adik-adik bisa dilihat di sini kubus dengan rusuk tertulis di sini ada 13. Oh, berarti seperti kita tahu volume kubus itu adalah rusuk di pangkat 3. Nah, kita masukkan berarti 13 di pangkat 3 hasilnya adalah 13 kali 13 kali 13 yaitu 2197. Jawabannya adalah C. Ya, mudah ya adik-adik ya. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 3. Sebuah kubus diketahui volumenya 2744 cm kubik. Total panjang rusuk tersebut adalah titik-titik. Nah, di sini yang diketahui adalah volumenya, sedangkan yang mau dicari adalah rusuknya. Tetapi paling enak kita coba dulu tuliskan dulu rumusnya. Volume sama dengan R pangkat 3. Nah, berarti kita balik. Berarti rusuknya itu atau R-nya adalah akar pangkat 3 dari volume. Nah, volumenya kan udah diketahui 2744. Nah, ini adik-adik sudah pernah diajarin ya waktu di SD dulu ya, cara menentukan akar pangkat 3 dari suatu bilangan. Nah, ini hasilnya adalah rusuknya 14. Nah, kemudian kalau sudah diketahui rusuknya, di sini yang ditanyakan adalah total panjang rusuk. Oh, sama aja dengan kerangka kubusnya gitu ya. Nah, ada berapa sih rusuk kubus? Ternyata rusuk kubus itu jumlahnya ada 12. Berarti di sini total panjang rusuk kubusnya adalah 12 dikali R. 12 dikali 14 yaitu 168. Jawaban yang pas adalah A. Itu caranya adik-adik ya. Baik, semoga adik-adik paham. Kita lanjutkan dengan pembahasan soal nomor 4. Volume balok pada gambar di bawah adalah. Nah, gambar di bawah ini adalah sebuah balok dengan ukurannya panjangnya 14, lebarnya 12 dan tingginya adalah 16. Nah, adik-adik tentunya sudah tahu ya volume balok itu V sama dengan PLT.
Maksudnya apa? Oh, volume itu adalah panjang kali lebar kali tinggi. Nah, di sini kita sudah dibekali panjang lebar tingginya, tinggal dimasukkan ke dalam rumusnya. Jadi 14 kali 12 kali 16. Hasilnya adalah 2688 cm3. Jawaban yang benar adalah A. Gitu ya adik-adik ya. Oke, kita lanjut pembahasan nomor 5. Panjang diagonal ruang CE pada gambar di bawah adalah. Nah, di sini adik-adik lihat dari C menuju E. Ini disebut juga dengan diagonal ruang. Nah, untuk mencari diagonal ruang ini boleh adik-adik gunakan Pythagoras dengan 3 unsur. Biasanya kan kita Pythagoras dengan 2 unsur ya, panjang dan lebar. Nah, di sini kita boleh mencari CE itu ya. Nah, mencari CE mudah sekali. Pangkalnya di C, finishnya di E, ujungnya di E. Berarti perjalanannya dari mana? Oh, boleh dari C ke B, kemudian dilanjut dari B ke A, kemudian dilanjutkan lagi dari A ke E. Nah, itu ya. Nah, sehingga kalau ditulis di dalam rumus Pythagoras, CE sama dengan akar dari CB kuadrat ditambah BA kuadrat ditambah AE kuadrat. Jadi di sini B-nya bersambung, A-nya bersambung, yang tersisa CE seperti yang ditanyakan. Nah, kita masukkan CB itu adalah 18, BA adalah 24 dan AE adalah 16. Nah, kita hitung saja ya. 18 kuadrat 324, 24 kuadrat adalah 576 dan 16 kuadrat adalah 256. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 1156. Kalau diakarkan hasilnya 34. Nah, di sini jawaban yang benar adalah B. Gitu ya adik-adik ya. Insya Allah adik-adik bisa ya kalau ada bentuk soal seperti ini. Oke, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 6. Luas permukaan balok dengan panjang 12 cm, lebar 9 cm, dan tinggi 8 cm adalah berapa? Ya. Nah, kita gambarkan dulu ya ilustrasinya ya. Nah, di sini luas permukaan balok itu adalah 2 kali PL tambah LT tambah TP. Nah, kenapa di sini ada angka 2? Karena setiap permukaan itu ada yang kembar, ada 2. Yang depan sama belakang, yang kanan dengan yang kiri, yang atas dengan yang bawah. Nah, di sini panjang lebar tingginya sudah diketahui, panjangnya 12 dikali lebarnya 9. Kemudian lebarnya 9 dikali tingginya 8. Kemudian tingginya 8 dikali panjangnya 12. Nah, hasilnya adalah 552. Ya, jawaban yang benar adalah C. Nah, di sini sebelumnya kita ilustrasikan dulu di sini ya. Nah, ini sebuah balok, depan, belakang, kanan, kiri, atas dan bawah. Jadi masing-masing ada 2 ya, sepasang. Baik, paham ya adik-adik ya? Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 7. Perhatikan gambar prisma trapesium berikut. Nah, di sini tergambar ya prismanya ya. Disebutkan bahwa panjang PQ adalah 13 cm. Panjang TW sama dengan panjang UV yaitu 5 cm. Panjang RS sama dengan 7 cm. Dan QU adalah 6 cm.
Yang ditanyakan oleh soal ada volume bangun ruangnya berapa. Nah, biasanya ini kalau menamakan prisma itu tergantung dari bentuk alasnya atau atasnya. Nah, di sini karena kita lihat TW sama dengan UV, maka ini bentuknya adalah trapesium sama kaki ya. Kalau kita gambarkan seperti gambar di samping ini, kita ambil ini kan sebagai alas. Yang bawah panjangnya 13, yang atas 7, yang samping kiri kanan 5. Berarti dia terlihat sama kaki ya, karena sayap-sayapnya sama ya. Nah, kemudian kita perlu menghitung, kalau mau menghitung volume berarti kita perlu tahu dulu luas alasnya. Karena alasnya trapesium, maka kita gunakan rumus trapesium. Nah, adik-adik pastinya ingat ya, rumus trapesium. Jumlah sisi sejajar, di sini sisi sejajarnya adalah sisi 7 dan sisi 13. Ditambah dengan tinggi. Nah, ingat ini tingginya itu bukan 5, tapi tingginya itu adalah garis hayal. Ini yang tegak lurus dengan alas, yang tegak lurus dengan sisi sejajar ini. Nah, gitu ya. Berarti kita perlu tahu dulu tingginya ini berapa. Nah, kita cari dulu, karena ini 7, kita tarik garis ke bawah, sehingga di sini kan 7 nih antara dua garis ini. Berarti sisanya adalah 6. Jumlah sayap-sayap ini 6. Berarti masing-masing sayap karena dia sama kaki, yaitu 6 dibagi 2, yaitu hasilnya adalah 3 ya. Nah, kalau kita sudah tahu ini 3, kita bayangkan saja ini seperti siku-siku. Kalau ini 3, ini 5 sisi miringnya. Oh, berarti ini salah satu sisi siku-sikunya adalah 4. Adik-adik nggak perlu menghitung, bisa ya. Karena dari triple Pythagoras 3, 4, 5 itu menunjukkan segitiga siku-siku ya. Baik, berarti ini tingginya adalah 4. Nah, langsung saja kita masukkan ke dalam rumusnya. Jumlah sisi sejajar berarti 7 ditambah 3, 7 ditambah 13, kemudian dikali tingginya, dikali 4, baru dibagi 2. 2 ini adalah sudah dari rumusnya. Kalau 3, 7, 13, dan 4 itu dari soal ya. Nah, kita hitung hasilnya adalah 20 kali 2. Karena ini 2 dan 4 dicoret jadi 2, sehingga luas alasnya adalah 40. Nah, setelah ketemu 40, kita masukkan saja ke rumus volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, tinggi prisma ini adalah ya tinggi atau jarak dari dua sisi alas dan atas, yaitu QU. Di sini QU-nya adalah 6. Oh, berarti tinggi yang dimasukkan di volume prisma ini adalah 6. Sehingga di sini 40 dikali 6 yaitu 240 cm3. Kita lihat di pilihan jawaban. Jawaban yang benar adalah A. Nah, itu ya adik-adik ya, ingat ya rumus dasar dari volume prisma, yaitu luas alas dikali tinggi. Nah, nanti adik-adik perlu tahu rumus-rumus bangun datar, karena dia sering dijadikan sebagai penunjang untuk mengetahui volume prisma. Kalau kita nanti nggak tahu cara menghitung luas alasnya, nanti akan kerepotan ya adik-adik ya. Oke ya, jadi kita perlu tahu rumus-rumus bangun datar lain juga, segitiga, persegi panjang, trapesium, belah ketupat, dan yang lainnya ya. Oke adik-adik, paham ya? Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 8. Luas permukaan prisma pada gambar di bawah adalah titik-titik. Nah, prisma di sini adalah prisma segitiga ya.
lebih lengkapnya lagi prisma segitiga siku-siku. Kenapa dinamakan siku-siku? Karena di sini sudah jelas ya tergambar tanda siku-sikunya. Nah, di sini ya. Nah, di sini kalau kita mau menghitung volume luas permukaan prisma, berarti kita harus punya dua hal, yaitu harus tahu keliling alas dan harus tahu luas alas. Nah, supaya lebih mudah kita gambarkan alasnya ya, alas atau atasnya. Nah, di situ berupa segitiga siku-siku ya. Nah, kita juga perlu tahu dulu luas permukaan dari suatu prisma adalah keliling dari alas dikali dengan tinggi prisma ditambah dengan 2 kali luas alas. Nah, luas permukaan ini sama aja dengan menghitung dari luasan jaring-jaring prismanya. Nah, kita hitung dulu ya. Kita hitung dulu luas alasnya, yaitu rumus segitiga alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 12, tingginya 9. Ya. Dan di sini sisi miringnya 15. Tapi yang dimasukkan di dalam rumus luas segitiga hanya alas dan tinggi. Alas dan tinggi adalah dua sisi yang saling tegak lurus. Di sini yang saling tegak lurusnya adalah 12 dan 9. Maka kita masukkan ke rumus 12 kali 9 dibagi 2, hasilnya adalah 54. Nah, setelah ketemu luas alasnya, kita perlu cari juga keliling alas. Kalau keliling kan kita tinggal jumlahkan panjang-panjang sisinya saja. Berarti keliling alasnya adalah 9 ditambah 12 dan ditambah 15. Hasilnya adalah 36. Nah, setelah kita dapat luas alas dan keliling alas, kita masukkan ke rumus 36 dikali 14 ditambah 2 kali 54. Ini tingginya ini adalah tinggi prisma, yaitu 14 ya. 36 kali 14 hasilnya 504, 2 kali 54 hasilnya 108. Sehingga kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 612 cm persegi ya. Nah, di sini di pilihan jawabannya harusnya persegi karena menunjukkan luas permukaan. Kalau kubik itu menunjukkan volume ya. Jadi jawaban yang benar adalah C. Gitu ya adik-adik ya. Oke, baik ya. Adik-adik perlu ingat bahwa kalau mencari luas permukaan prisma, cari dulu luas alasnya dan keliling alasnya. Oke adik-adik ya. Paham ya? Kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 9. Sebuah tenda bentuknya seperti pada gambar di bawah. Volume udara dalam tenda adalah berapa? Nah, di sini adik-adik perlu tahu tenda itu kan sebuah bangun ruang ya. Nah, yang mau dihitung adalah udara di dalam tenda. Nah, yang namanya udara itu kan tidak berbentuk ya. Nah, kalau mau menghitung benda yang tidak berbentuk berarti hitung aja wadahnya. Nah, di sini wadahnya ceritanya adalah tenda. Nah, supaya kelihatan tenda itu bentuknya apa, wujudnya, nah kita tegakkan bentuknya. Nah, kita berdirikan tendanya. Oh, ternyata dia sama aja bentuknya dengan sebuah prisma segitiga. Nah, anggap saja ini alas, ini atas, dan ini adalah tinggi prismanya. Nah, kita ambil salah satu alasnya ya. Nah, bentuknya adalah segitiga sama kaki. Kenapa bisa demikian? Karena di sini ada dua sisi yang sama, yaitu sisi kirinya satu, sisi kanannya juga satu. Nah, sisi alasnya ini adalah panjangnya 1,2. Nah, kalau mau menghitung volume prisma tentunya kita cukup tahu dulu luas alasnya.
Nah, luas alasnya berarti kita cari dulu luasan segitiga ini. Ini kita dapat alasnya, tapi tingginya kita belum dapat. Nah, adik-adik bisa lihat ini garis kuning. Garis kuning di sini menunjukkan tinggi dari segitiga. Nah, kalau mau mencari tinggi segitiga, ini berarti bagi 2 dulu. 1,2 dibagi 2. Nah, karena ini sama. Karena sama kaki tadi. Kalau 1,2 dibagi 2, hasilnya masing-masing ada 0,6, ini 0,6 ya. Oke, dengan menggunakan Pythagoras. Nah, kita tujuannya sekarang mencari T ya, tinggi segitiga ini ya. Berarti T didapatkan dari akar 1 kuadrat dikurangi 0,6 kuadrat. 1 kuadrat adik-adik tahu ya, 1. 0,6 dikuadratkan 0,36. 1 dikurangi 0,36 hasilnya 0,64. Akar dari 0,4 adalah 0,8 ya. Oh, jadi tingginya di sini adalah 0,8. Nah, seterusnya kita cari luas alasnya, yaitu pakai rumus segitiga. Alas kali tinggi bagi 2. Alasnya 1,2, tingginya 0,8 dibagi 2. Hasilnya adalah 0,48. Nah, karena yang dicari adalah volume, maka rumusnya adalah luas alas kali tinggi prisma. Luas alasnya 0,48, tinggi prismanya adalah 3. Jadi hasilnya yaitu 1,44 meter kubik. Jawabannya yang benar adalah A. Gitu ya adik-adik ya. Ini kadang soal cerita bentuk ini sering juga ya dijadikan soal ujian. Jadi kalau adik-adik masih bingung menentukan bentuk apa ini ya, berarti adik coba dibulak-balik aja gambarnya. Oh, nanti bisa ketemu. Oh, ini adalah sebuah prisma. Gitu ya adik-adik ya. Oke, paham ya adik-adik ya? Kita lanjutkan pembahasan nomor 10. Sebuah limas alasnya berbentuk segitiga siku-siku dengan ukuran 6, 8, dan 10 cm. Jika diketahui volume limas itu adalah 120 cm kubik, tinggi limas adalah titik-titik. Nah, limas itu hati-hati, beda sama prisma. Kalau limas itu yang berpuncak ya, yang runcing, nah, gitu ya. Nah, kalau kita gambarkan ya seperti ini, kurang lebih seperti ini. Alasnya berbentuk segitiga siku-siku. Nah, kasih tanda siku-siku di sini ya. Nah, kita perlu, kalau kita lihat segitiga di sini kan agak kurang kelihatan siku-sikunya. Nah, kita pindahkan ke sini ya, biar kelihatan sekali siku-sikunya. Ukurannya 6, 8, 10. Berarti di sini yang paling pendek 6, yang tengahan tuh 8, yang paling panjang sisi miringnya adalah 10 ya. Nah, kita lanjutkan. Kita perlu tahu dulu nih, rumus volume limas itu berapa ya? Oh iya, kita cari dulu luas alasnya dulu ya. Alas kali tinggi bagi 2. Berarti alasnya 8, tingginya 6 bagi 2. Hasilnya adalah 24. Nah, kemudian volume limas itu asal mulanya adalah sepertiga dari volume prisma. Volume prisma sendiri adalah luas alas kali tinggi. Jadi volume limas itu adalah sepertiga kali luas alas kali tinggi. Nah, kita masukkan saja adik-adik ya. Nah, di sini yang diketahui volumenya udah diketahui. Luas alasnya barusan kita cari yaitu 24, yang ditanyakan adalah tingginya. Nah, tinggi limas ini bukan TA, bukan TB, bukan TC, melainkan TO. Dia yang tegak lurus dengan alas.
Ya, kalau TA, TB dan TC itu namanya rusuk tegak ya. Baik, kita kembali lagi ke perhitungan ini. Nah, kita kalikan dulu nih, sepertiga kali 24 nih bisa dicoret, hasilnya adalah 8. Jadi 120 sama dengan 8 kali tinggi. Nah, berarti cara mencari tinggi mudah saja adik-adik, tinggal 120 dibagi 8. Hasilnya adalah 15. Oh, jadi tingginya adalah 15. Maka jawaban yang benar adalah C. Itu ya adik-adik ya. Perlu ingat, perlu bisa dibedakan antara rumus limas dengan rumus prisma. Oke, paham ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan dengan pembahasan nomor 11. Pada gambar di bawah, panjang AB sama dengan 8 cm, panjang AC sama dengan 15 cm, panjang BC sama dengan 17 cm, dan tinggi limas TO di sini adalah 14 cm. Volume limas TABC. Nah, ini cara menamain limas ini puncaknya dulu biasanya. ABC ini titik pada alasnya. Nah, baik, seperti nomor sebelumnya tadi, adik-adik tentu masih ingat ya, rumus volume dari prisma, dari limas itu adalah sepertiga luas alas kali tinggi. Nah, di sini berarti kita perlu tahu dulu luas dari alasnya dulu. Kita ambil alasnya, bentuknya adalah segitiga siku-siku. Di sini panjangnya 15. Kemudian kita jadikan ini sebagai alas ya, 15, tingginya berarti 8, sisi miringnya 17. Maka luas alasnya adalah A kali T bagi 2. A nya 15, T nya 8 dibagi 2, hasilnya adalah 60. Kemudian kita teruskan dengan mencari volume. Sepertiga kali luas alas kali tinggi. Sepertiga dikali 60 dikali 14. Nah, kita hitung dulu yang enak nih. 60 sama 3 bisa dicoret menjadi 20. Sehingga di sini tinggal mengalihkan 20 dikali 14. Hasilnya adalah 280 cm3. Jawaban yang benar kita lihat di pilihan jawaban adalah B. Tuh ya adik-adik ya. Baik, kita lanjutkan nomor 12. Suatu limas persegi diketahui sisi alasnya berukuran 16 cm dan tinggi limasnya 6 cm. Luas permukaan limas tersebut adalah titik-titik. Nah, kalau mau menghitung luas permukaan limas, bayangkan saja dulu dengan jaring-jaringnya. Nah, di sini disebut alas. Dan yang sisi segitiga ini itu disebut sisi tegak. Kalau limas itu sisi tegaknya harus berupa ya segitiga. Mesti harus berupa segitiga karena di atasnya runcing nyatu di sini. Nah, kalau alasnya persegi itu gampang ya adik-adik ya, dicari ya. Nah, sekarang kita hitung karena ini persegi, berarti sisi tegaknya keempatnya adalah sama. Kita ambil salah satu sisi tegaknya segitiga ini ya. Nah, kita perlu cari tahu luasnya. Di sini yang diketahui adalah tinggi limasnya, yaitu 6 cm. Kalau misalkan ini limas persegi berukuran 16 cm, maka ini tingginya kan jatuh di tengah-tengahnya di sini. Jadi setengahnya dari 16 adalah 8. Nah, lebih mudahnya kita buat segitiga ini. Ini tingginya, ini setengahnya dari alasnya. Nah, karena ini alasnya adalah 16, berarti di sini setengahnya itu 8. Di sini diketahui tingginya adalah 6. Berarti ini 6, ini 8, dan adik-adik tahu ya, ini mesti tegak lurus.
Kalau ini tegak lurus, berarti ini yang merah ini berupa segitiga siku-siku. Ya, kita gunakan triple Pythagoras. Bilangan 3 Pythagoras ya. Nah, di sini kalau di sini 6, di sini 8, berarti adik-adik pasti tahu nih yang biru ini berapa. Oh iya, berarti ini 10 ya. Oke. Nah, tujuan kita mencari bilangan 10 ini adalah untuk memudahkan kita menghitung luas dari sisi tegaknya ini. Gitu ya. Nah, kita hitung dulu luas sisi tegak. Seperti rumus segitiga, alas kali tinggi bagi 2. Alasnya ini 16, tingginya adalah 10, kemudian dibagi 2, hasilnya adalah 80. Jadi luas sisi tegaknya ada 80. Nah, ini salah satu sisi tegak, ini 80. Kalau mau menghitung luas permukaan, berarti ini luas alas ditambah jumlah dari sisi tegaknya nih. Jadi luas alas ditambah 4 kali luas sisi tegak. 4 di sini menunjukkan sisi tegaknya ada 4. Nah, misalkan nih ininya segi 5, berarti di sini tinggal diganti dengan 5. Misalkan di sini alasnya segi 6, di sini diganti dengan 6. Menunjukkan jumlah sisi tegaknya. Oke adik-adik ya, kita masukkan saja luas alasnya karena persegi yaitu 16 kali 16, kemudian 4 dikali luas sisi tegaknya yaitu 80. 16 kali 16 hasilnya 256, 4 kali 80 hasilnya 320, sehingga luas permukaannya didapatkan 576. Jawaban yang benar adalah B. Nah, mungkin kita cukupkan 12 soal dulu ya. Semoga adik-adik bisa paham ya, bisa bertambah pemahamannya ya, bisa tambah mengerti ya, bisa lebih jelas gitu ya adik ya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita cukupkan dulu dengan bagian 1 dulu yang terdiri dari bangun ruang, yang difokuskan pada mencari volume dan luas permukaan. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang bagian 2, yaitu tentang seputar statistika, yaitu mean, mean, modus, dan peluang teoritik dan peluang empirik. Baik, mungkin itu dulu ya kakak cukupkan, semoga bermanfaat ya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.